Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini masih semangat? Oke, kita berlanjut ke teks eksplanasi. Eksplanasi itu apakah berbeda dengan teks-teks yang lain atau tidak? Nah, kalian simak ya betul-betul materi sekarang mengenai teks eksplanasi. Oke anak-anak, teks eksplanasi di pembelajaran teks eksplanasi. Nah, nanti kalian lihat contoh teks eksplanasi boleh di buku ya, di halaman 128. Kemudian kalian cari pengertian dari teks eksplanasi, nanti Ibu akan kasih ya. Kemudian ada ciri-cirinya. Kemudian ada tujuan dari teks eksplanasi, kemudian beserta strukturnya apa saja yang membedakan dengan teks yang lain. Oke, selanjutnya anak-anak, pengertian dari teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi ya, disusun dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi yang membedakan dengan teks yang lainnya. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat ya, jadi sebabnya apa sehingga mengakibatkan apa, kemudian serta interpretasi atau sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua, informasi berdasar faktual, nyata ya. Kemudian faktual itu nyata berbentuk ilmiah ya. Yang ketiga, faktual bersifat ilmiah. Jadi tidak asal menemukan di lapangan tapi berbentuknya ilmiah secara keilmuan. Yang keempat, sifatnya informatif, tidak mempengaruhi pembaca, artinya tidak berbentuk mempengaruhi itu. Contohnya misalkan kan iklan itu kan mempengaruhi. Kalau teks eksplanasi itu tidak mempengaruhi, tetapi berdasarkan kenyataan atau para ilmuwan penemuannya di lapangan. Itu beberapa arti dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, selanjutnya anak-anak, dalam teks eksplanasi sama seperti teks yang lainnya mempunyai struktur teks eksplanasi yang membedakan dengan yang lainnya. Yang pertama adalah adanya identitas fenomena, di mana identitas fenomena itu mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Jadi awal-awalnya saja. Misalkan contohnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai jadi Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua adanya rangkaian ya. Rangkaian kejadian atau penggambaran rangkaian kejadian. Situ kalian boleh lihat di buku paket halaman 132, di mana sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis ya. Kemudian contohnya misalkan pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintah Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa, itulah nama Prabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, itu kronologis ya kejadiannya. Beda lagi dengan kausalitas. Kausalitas itu contohnya seperti ini. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis, maka dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lainnya, yaitu konsumen. Disebutnya itu kausalitas. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi adalah ulasan, berupa suatu komentar atau penilaian terakhir tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Misalkan dicantai dengan adanya kata, dengan demikian
Tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Itu ya anak-anak mengenai struktur dari teks eksplanasi. Anak-anak, mengenai struktur teks eksplanasi, kalian lihat ya di halaman 144, kalian lihat kemudian di halaman 142 di situ kalian tugasnya membaca, kemudian analisis struktur tersebut ya, masuknya ke mana saja, apakah termasuk identifikasi sampai mana, proses kerjaan sampai mana, dan ulasannya sampai mana. Berlanjut ke kaidah kebahasaan ya. Jadi dalam teks eksplanasi teks eksplanasi itu ada beberapa kalimat yang sering digunakan ya. Ada kaidah penulisannya. Di sini ada contoh-contoh kaidahnya itu. Satu, menggunakan konjungsi kausalitas. Cirinya ada kalimat antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Contohnya misalkan kerusakan itu terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan, ada kata sebab, itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan itu menggunakan konjungsi kronologis. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, kronologis adalah sebuah hubungan waktu ya. Contohnya ada kata seperti, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya ya. Contohnya misalkan berdasarkan piagam itu Sultan Agung diangkat Tumenggung Wira Agung Nangun sebagai Bupati Bandung ya. Ketika itu pemerintah Kabupaten Bandung berpusat di Krapyak atau Bojongasih, tepatnya di tepat Sungai Cikandung ya. Kemudian berganti menjadi Citerep. Nah, ada kata kemudian di situ adalah contoh dari konjungsi kronologis. Yang C-nya adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti pencerita, tetapi yang dimaksud adalah merujuknya pada jenis fenomenanya. Misalkan menceritakan tentang Kabupaten Bandung, kemudian menceritakan tentang burung apa, terjadinya gerhana. Nah, itu termasuk ke dalam kata merujuk. Jadi artinya itu merujuk menuju ya ke pada jenis fenomenanya. Kemudian yang D-nya ya, menggunakan sering menjumpai kata teknis atau peristilahan ya, sesuai dengan topik yang dibahas. Misalkan ada kata contohnya terpuruknya industri pariwisata. Nah, itu termasuk ke dalam kata teknis. Kata teknis ada kata industri pariwisata. Kemudian ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Nah, di situ juga ada kata teknis ya. Itu yang membedakan, lebih banyak membedakan dengan teks yang lainnya, karena di dalamnya memuat banyak sekali kata teknis karena berbentuk ilmiah ya. Itu beberapa kaidah kebahasaannya. Kalian coba membuat kalimatnya ya. Kata konjungsi kausalitas buat 3 kalimat, kemudian yang B-nya menggunakan konjungsi kronologis 3, yang C-nya menggunakan kata yang merujuk pada jenis benda 3, yang D-nya juga menggunakan kata teknis 3, atau kalian boleh cari dari teks eksplanasi yang disajikan halaman 140. Di situ ada perlawanan ulama pejuang Pangeran Diponegoro. Kalian cari mana saja yang termasuk ke dalam konjungsi dan kata-kata yang lainnya gitu ya. Anak-anak silahkan kerjakan di buku, Ibu tunggu ya. Ini total, ini yang Ibu beli. Itu anak-anak ya, beberapa tugas ada tadi, tapi Ibu mohon tugas kalian ini paling penting. Kalian cari contoh teks eksplanasi dari internet, kemudian buat kalimat yang tadi sudah Ibu perintahkan. Ibu harap kalian mengerjakan dan mengumpulkan. Selamat bekerja. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan. Untuk memperdalam materi silahkan kalian buka di buku paket, pelajari betul-betul. Kalau belum ada yang dimengerti silahkan tanya ke Ibu.